Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Kota Padang. Kota ini terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini memiliki tempat wisata yang indah dan menarik. Selain itu, Kota Padang juga memiliki deretan orang terkaya part 2 siapa sajakah mereka. Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Pertama, Haji Yendra Fahmi. Lahir di kota Pekanbaru Riau, tanggal 23 Januari, dia adalah seorang pengusaha Indonesia asal Minangkabau. Ia dikenal sebagai pemilik grup usaha Indobagus Investama yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan properti. Usahanya tersebar di Jakarta, Jambi, dan Kalimantan. Di samping itu, ia juga pemilik PT AD Danmas, dealer Mercedes-Benz terbesar di Indonesia dengan kantor pusat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ibunya Haji Yuliana berasal dari Sulit Air, Kabupaten Solok, sedangkan ayahnya Haji Nafli Munaf berasal dari Sianok, Kabupaten Agam. Kehidupan masa kecilnya tergolong sulit secara ekonomi karena ayahnya hanya seorang polisi Brimob berpangkat rendah. Yendra Fahmi menjalani pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta. Tamat SMA, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989. Namun, kuliahnya tidak tamat, karena sudah kepincut mulai merintis usaha sendiri yang ia mulai dari bawah bersama teman-temannya. Merintis usaha dari bawah, Yendra Fahmi kini dikenal sebagai salah seorang pengusaha nasional yang sukses. Usahanya bergerak di berbagai bidang. Melalui kelompok usaha Indobagus Investama, ia memiliki usaha pertambangan batubara dan perkebunan sawit yang tersebar di Jambi dan Kalimantan. 2. Fahmi Idris. Lahir di Jakarta, tanggal 20 September tahun 1943, adalah seorang pengusaha dan politikus asal Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, serta Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu. Fahmi juga pernah terpilih menjadi anggota DPR GR mewakili kalangan mahasiswa, serta ketua fraksi Golkar di MPR RI. Mulai Februari tahun 2017 Fahmi Idris menjadi Dewan Penasehat Ormas dan LBH Bank Japar Kebangkitan Jawara dan pengacara di mana yang menjadi ketua umumnya adalah Fahira Fahmi Idris. Fahmi merupakan putra dari pasangan perantau Minangkabau. Fahmi yang menghabiskan masa kecilnya di Kenari, Jakarta Pusat, terkenal bengal dan suka berkelahi. Ia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1969. Fahmi memulai karirnya sebagai pengusaha pada tahun 1967. 2 tahun kemudian bersama para eksponen 1966, ia mendirikan PT Kuarta Daya Pratama. Pada tahun 1979, ia duduk sebagai Direktur Utama Kongsi 8 Kodel Group, sebuah perusahaan konglomerasi yang didirikannya bersama Abu Rizal Bakri, Sugeng Sarjadi, Abdul Latif dan Ponco Sutowo. Pada tahun 1984, Fahmi bergabung dengan Partai Golkar. Ia langsung ikut berkampanye bersama Ali Murtopo dan Abdul Latif di Sumatera Barat. 3. Muhammad Lutfi. Lahir di Jakarta, tanggal 16 Agustus tahun 1969, dari pasangan Firdaus Wajdi dari Minangkabau dan Suhartini yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Selesai mengenyam pendidikan di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, Lutfi mengembangkan usaha bersama Erick Thohir, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM era SBY tahun 2005-2009, lalu kemudian ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang tahun 2010-2013 hingga diangkat Menteri Perdagangan oleh Presiden SBY.
Pada tahun 2020 ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan hingga dilantik kembali menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Jokowi. Mereka mendirikan Mahaka Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, keuangan, dan media. Di perusahaan tersebut Lutfi menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO, ia adalah seorang pengusaha dan pejabat negara Indonesia. Sejak September tahun 2020 dia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan sebanyak 2 kali yaitu pada akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Kabinet Indonesia Maju sejak tanggal 23 Desember tahun 2020 menggantikan Agus Suparmanto. 4. Haji Arizal Aziz. Ia adalah pendiri PT Indah Cargo. Indah Group ini didirikan pada tahun 2007 dan menamai perusahaannya dengan nama Indah Cargo. Indah Group atau Indah Cargo merupakan sebuah perusahaan yang khusus melayani semua pengiriman barang untuk area Sumatera. Haji Arizal Aziz merupakan seorang pengusaha sukses yang berasal dari Kota Padang Pariaman, Kecamatan Limakoto, Sumatera Barat. Sejak tahun 2000, Bapak Haji Arizal Aziz memang sudah berkecimpung di dunia bisnis travel dan angkutan. Dari bisnis yang ia rintis dari awal tersebut, Bapak Haji Arizal Aziz terbukti sukses. Ia mendapatkan segala kesuksesannya berkat kerja keras, keinginan yang tinggi, dan penuh ketulusan. Pada pertengahan tahun 2016, perkembangan PT Indah Cargo semakin meningkat. Hal itu terbukti dengan sudah terwujudnya 9 cabang perusahaan yang sukses di beberapa kota besar. PT Indah Cargo telah sukses dalam urusan jasa pengiriman barang dan e-commerce. Lambat tahun perkembangan PT Indah Cargo semakin bagus dan meningkat. Dengan segala pertimbangan, akhirnya kini Indah Cargo sudah memiliki kantor cabang hingga mencapai 256 cabang. 5. Haji Bustaman. Lahir di Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat, tanggal 11 September tahun 1942, ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Dia merupakan pendiri sekaligus pemilik jaringan restoran sederhana. Dalam mengelola restoran, Bustaman selalu menyesuaikannya dengan lidah orang kebanyakan. Haji Bustaman melewati masa kecil yang cukup menyedihkan. Terlahir dari keluarga yang kekurangan, Bustaman juga sudah ditinggal kedua orang tuanya semenjak kecil. Jadilah, ia hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SD. Ia kemudian merantau ke Jambi. Di sana, apapun ia lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Mulai dari menjadi kenek, jualan pisang dan jagung rebus, menjual koran, menyadap karet, dan mencuci piring di sebuah rumah makan. Saat bekerja di rumah makan itulah, Bustaman sudah termotivasi untuk menjadi seorang yang berhasil. Rumah makan bernama sederhana itulah yang kelak menjadi inspirasi bagi Bustaman sebagai merek rumah makan yang didirikannya. Dalam mengelola restoran, Bustaman selalu menyesuaikannya dengan lidah orang kebanyakan, sehingga ia mengurangi rasa pedas dalam masakannya. Ia juga memiliki hidangan khusus, yakni ayam pop yang telah dikenal luas. Pada tahun 1997, Bustaman mematenkan merek dagang sederhana ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan mewaralabakan merek tersebut. Sejak itu usahanya terus berkembang. 6. Wempi Diokta Koto. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 14 Oktober tahun 1976, ia adalah seorang profesional dan pengusaha Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus CEO Wardour & Oxford, sebuah perusahaan konsultan pengembangan bisnis internasional. Ia berperan besar dalam kesuksesan beberapa perusahaan waralaba Indonesia dalam menembus pasar internasional. Wempi lahir di Indonesia, namun ia dibesarkan di Australia. Setelah dewasa, Wempi tinggal dan bekerja di berbagai kota dunia, seperti Singapura, Hong Kong, London, San Francisco, New York, dan lain-lain. Ia bekerja sebagai seorang konsultan manajemen yang beraktivitas secara global. Ia sukses memimpin beberapa tim untuk meluncurkan produk dan layanan global untuk American Express, Sony, dan berbagai merek internasional lainnya. Setelah beberapa tahun melanglang buana, Wempi kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri demi kemajuan dunia bisnis di Indonesia. Ia merupakan sosok penting di balik suksesnya beberapa perusahaan waralaba Indonesia, seperti Kebab Turki Baba Raffi, Ayam Bakar Mas Mono, Piramiza, dan Bebek Garang menembus pasar internasional. 7. Angga Fircansa Hairul. NPM, yang merupakan akronim dari Naikila Perusahaan Minang didirikan di Padang Panjang,
Minangkabau 1937 adalah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berasal dari Sumatera Barat. NPM merupakan salah satu perusahaan otobus PO tertua di Sumatera yang masih beroperasi hingga kini setelah melewati berbagai transformasi teknologi. Perusahaan jasa transportasi yang didirikan pada tahun 1937 oleh Bahaudin Sultan Barbangso Nan Kuniang ini berbasis di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kini perusahaan keluarga tersebut dikelola oleh generasi ketiga, yaitu Angga Fircansa Hairul. 8. Audi Joynaldi. Gelar Datua Rajo Pasisya Alam, ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat Wakil Gubernur Sumatera Barat, periode 2021 sampai 2024. Ia adalah wakil dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah. Ia memimpin perusahaan Perkasa Group yang bergerak di bidang peternakan dan Lintas Agro Group yang bergerak di bidang pertanian. Pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2020, ia dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan mendampingi Mahyeldi Ansarullah. Audi lahir dalam keluarga Minangkabau. Ayahnya, Joyneri Kahar berasal dari Parak Karambia, Kampung Jua, Padang, sementara ibunya, Desmilia merupakan orang Solok. Joyneri merupakan putra dari Kaharudin Rajo Jale, seorang pengusaha yang mendapat gelar Datu Niaga Negeri dari pewaris Kesultanan Banjar. Adapun Desmilia merupakan cucu dari Mara Adin Datuk Penghulu Sati, seorang birokrat yang pernah menjabat Kepala Jawatan Pertanian Sumatera Tengah. Mara Adin tercatat sebagai pendiri Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang semula berada di Payakumbuh, dan Ketua Panitia Pembentukan Kota Solok. Nama kakek buyut Audi tersebut diabadikan menjadi nama jalan di Payakumbuh dan Solok. Ia memperoleh gelar Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor pada 2005 dan Master of Science di Wageningen Universiteit Belanda dalam bidang Major Food Quality Management Minor Animal Nutrition pada 2007, sedangkan gelar Magister Manajemen ia dapatkan dari Universitas Hasanuddin Makassar pada 2011. Audi Joynaldi mendapatkan gelar insinyur dari Universitas Gadjah Mada UGM tahun 2019. 9. Haji Usman Sabta Odang. Lahir di Sukadana, Kalimantan Barat, tanggal 18 Agustus tahun 1950. Ia adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 1999 sampai 2004 dan terpilih kembali sebagai Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara tersebut dari kelompok DPD RI untuk periode 2014 sampai 2019. Dalam sidang paripurna DPD RI tanggal 4 April tahun 2017, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD RI. Usman Sabta merupakan pemilik konglomerasi Oso Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan perhotelan. Selain menjabat sebagai CEO Oso Group, Usman juga duduk sebagai komisaris maskapai Lion Air. Pada awal tahun 2012, ia menunjuk Tanri Abeng sebagai CEO Oso Group menggantikan dirinya. Ia juga mengumumkan George Toisuta sebagai komisaris utama dan anaknya Raja Sabta Oktohari sebagai direktur utama. 10. Haji Mary Warti. Adalah owner Emersia Hotel dan Resort. Emersia Hotel dan Resort Batu Sangkar menawarkan akomodasi yang nyaman dengan taman kecil, bar, restoran, resepsionis 24 jam, layanan kamar, wifi gratis di seluruh areanya, kolam renang terbuka, dan klub anak-anak di Batu Sangkar. Anda juga dapat menikmati sarapan Asia di hotel. Fasilitas lainnya adalah taman bermain anak-anak. Alamatnya di Jalan Hamka nomor 41, Jorong Parak Juan Nagari, Baringin, 5 Kaum, Tanah Datar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai deretan orang terkaya berdarah Minang Part 2. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.